Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema akhlak tercela kepada sesama manusia. Namun sebelumnya, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan adalah 1.21 menghayati sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kompetensi dasar 2.2 menunjukkan perilaku tolong-menolong dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kompetensi dasar 3.2 memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan cara menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah hasad. Pengertian dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab hasada, artinya iri atau dengki. Secara istilah, sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan ketidaksenangan atas nikmat dan karunia yang ada pada orang lain. Apakah hakikat hasad? Hakikat hasad terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, tidak senang terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Yang kedua, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Yang ketiga, ingin memiliki agar kenikmatan tersebut berpindah pada dirinya. Perilaku hasad dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tanamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabut was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Ciri-ciri perilaku hasad atau bentuk-bentuknya antara lain: A. Adanya kebencian dan permusuhan. B. Adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. C. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. D. Hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
perilaku hasad dapat mendatangkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagi diri sendiri, dapat menimbulkan perasaan tidak tenang. 2. Dapat merusak amal kebaikan. 3. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang keempat, banyak menyita waktu. Adapun dampak negatif hasad bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan. 2. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis. 3. Muncul rasa dendam. 4. Timbul tipu daya dan tidak percaya diri. Bagaimana caranya menghindari perilaku hasad? Menghindari perilaku hasad antara lain: A. Memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. B. Memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. C. Mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. D. Menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, hasad dapat merusak kebaikan, sebagaimana api dapat melalap kayu bakar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan yang kedua adalah perilaku dendam. Apakah yang dimaksud perilaku dendam? Dari segi bahasa mengandung arti keinginan keras untuk membalas. Dari segi istilah memiliki arti keinginan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas sakit hatinya kepada orang yang telah menyakitinya. Anjuran untuk bersabar dan tidak bersikap dendam tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bihi wa la in syabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Beberapa pilihan sikap dalam menghadapi kejahatan antara lain: A. Memberikan maaf atas kesalahan orang lain. B. Bersabar atas kejahatannya, tidak menaruh dendam kepada pelaku meskipun dalam hatinya belum bisa menerima. C. Kalau memang perlu membalas, balaslah dengan seimbang, sehingga tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah yang baru. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam antara lain: memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. B. Susah diajak berbicara dengan baik. C. Suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. D. Tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggapnya salah. E. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Sikap dendam adalah sikap tercela dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana diterapkan dalam kehidupannya, maka akan mendatangkan dampak negatif pada dirinya. Adapun dampak negatif dendam antara lain: A. Dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. B. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. C.
menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. D. Semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana caranya menghindari perilaku dendam? Menghindari perilaku dendam antara lain: A. Berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. B. Tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. C. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. D. Menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Ketahuilah, dendam itu dapat mengakibatkan pembunuhan, sebagaimana Qabil membunuh Habil karena dendam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan yang ketiga adalah ghibah dan fitnah. Apakah yang dimaksud dengan ghibah dan fitnah? Apa perbedaan ghibah dan fitnah? Perhatikan pengertiannya baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Pengertian ghibah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ghibatun, artinya menggunjing. Pengertian hibah dari segi istilah adalah membicarakan aib orang lain dengan tujuan mencemarkan nama baik atau menjatuhkan harga diri orang yang diribah. Sedangkan pengertian fitnah dari segi bahasa adalah perkataan bohong dengan tujuan menjelekan orang lain. Pengertian fitnah dari segi istilah yaitu perkataan bohong tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan atau menjatuhkan orang yang difitnah. Anak-anakku sekalian, ada beberapa perbuatan yang tidak termasuk ghibah. Antara lain: A. Melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa untuk proses penyidikan. B. Mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. C. Menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. D. Membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menegaskan larangan bersikap ghibah dan fitnah.
Bentuk-bentuk atau ciri-ciri ghibah dan fitnah antara lain: A. Membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Fitnah belum tentu kebenarannya, sedangkan ghibah sudah pasti kebenarannya. B. Dilakukan dengan secara sembunyi maupun terbuka. C. Bertujuan ingin menjatuhkan nama baik orang yang dihibah maupun fitnah. D. Pelaku hibah maupun fitnah dapat dilakukan 2 orang atau lebih. Perilaku hibah adalah perilaku negatif yang harus kita jauhi karena terdapat di dalamnya dampak negatif. Dampak negatif perilaku hibah: 1. Akan memutuskan komunikasi dan silaturahmi. 2. Dalam kehidupan pribadi, ahli hibah mencerminkan kecerobohan hidup, diibaratkan makan daging busuk temannya. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, bagaikan makan daging saudaranya yang sudah mati. 3. Di hari kiamat sebagai penyebab muflis, yaitu hancurnya amal kebaikan seseorang. Sedangkan dampak negatif fitnah: A. Mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa neraka yang sangat pedih. B. Rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. C. Terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara menghindari perilaku ghibah dan fitnah? Perhatikan dengan baik. Menghindari perilaku ghibah dan fitnah sebagai berikut. A. Bergaullah dengan teman tanpa melihat status sosialnya. B. Saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah ghibah. C. Mau menyampaikan dan menerima kritik dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. D. Waspadalah terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi. E. Harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman serta perpecahan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah namimah. Apakah yang dimaksud dengan namimah? Namimah dari segi bahasa memiliki arti mengadu domba. Sedangkan dari segi istilah memiliki arti memindahkan ucapan seseorang ke orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan keduanya. Larangan namimah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ditegaskan, faqala Hudzaifatu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun
Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri namimah. A. Berupa ucapan atau cerita dengan tujuan menjelekan orang lain. B. Mencari kesenangan atau keuntungan dari orang lain yang diadu domba. C. Dapat dilakukan oleh seorang maupun bersama orang lain. D. Mencari kejelekan orang lain karena ada tujuan tertentu. Dampak negatif namimah. 1. Dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. 2. Dapat menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. 3. Merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. 4. Hilangnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan murkanya. Lalu bagaimana cara menghindari perilaku namimah? Menghindari perilaku namimah antara lain: A. Bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. 2. Berusaha untuk menghentikan pemberitaannya, karena hal itu termasuk kemungkaran. Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan, maupun dalam bentuk yang lainnya. C. Membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hawa nafsu. D. Dalam batasan tertentu, tidak perlu mengadakan klarifikasi yang akan menimbulkan permasalahan baru. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat Ustazah sampaikan dalam pembelajaran kali ini, yaitu materi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal perilaku tercela yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.